Cek sound, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Holi, Kak Davi Lampung hadir. Pagi Pak. Oke, selamat Salam pagi. sehat semua. Salam sehat Pagi semua. Pak Holi, pagi semua. Salam cuan selalu. Pagi bos. Pagi Pak Holi, Pekanbaru Pagi Pak Olik. Oke, nah pagi ini ya untuk ya edukasi tentang candle bayangan ya, candle bayangan. Jadi jam 8 ya, jam 8 pagi itu kita bisa melihat yang namanya candle bayangan seperti itu. Oke. Nah, caranya Bapak dan Ibu bisa gunakan Mandiri Sekuritas ya, Mandiri Sekuritas. Ya. Lalu candlenya atau catnya itu ganti ke Heikinasi kayak gini. Nah, ini kan ini adalah candle pada umumnya ya. Ini adalah candle umum. Ya. Contoh kayak gini. Oke. Ini adalah candle umum. Jadi kalau kita melihat ya, melihat hari ini di candlestick atau candle yang umum digunakan itu belum ada yang namanya candle bayangan. Tapi kalau diubah ke Heikinasi, nah maka di sini akan muncul yang namanya candle bayangan. Ini ya. Jadi yang di bawah volumenya itu belum muncul. Tuh, ini namanya candle bayangan. Nah, dari candle bayangan ini kita bisa melihat ya kenaikan sahamnya akan berapa persen. Gitu. Contoh BGTG nih, ya BGTG. Ini kursornya arahkan ke candle bayangan seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya open, high, low, close. Perhatikan candle high-nya, ya. Perhatikan candle high-nya. Oke. Di situ ada persentase. Nah, di situ persentasenya adalah plus 2,9. Artinya kenaikannya nanti BGTG itu bisa 2%. 2,9. Kalau kita tahu suatu saham akan naik 2,9, kalau mau beli ya silakan. Nanti kalau sudah harganya nyampe 2,9%, disilakan di take profit seperti itu. Gitu. Ya, jadi candle bayangan ya seperti ini. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Ya udah cuman gini aja. Terus. Nggak ada terusan. Cuman gini. Kalau di trading view Pak. Oke. Kalau trade ya, kalau trading view tuh. Trading view. Nggak dapat ya, nggak ada 1 menitnya ya. Bentar, kita cek di trading view. Jadi tiap satu saham kita klik ke sini ya Pak. Kita pengen beli apa, diklik pilih. Betul, betul Bu. Oleh Ya bos. settingnya lupa ya. Saya lihat Saya tadi. lihat BRIS Pak, kemarin malam kan Bapak anjurkan untuk beli BRIS pagi ini. Oke. Bris. Oh nggak muncul trading view. Oh trading view nggak muncul. Yang di ini, yang di iPod ya, trading view yang di Indo Premier itu muncul. Bentar, saya screenkan dulu ya. Di Heikinasi nggak muncul di Heikinasi. Ya, harusnya di sini nih, tapi nggak muncul. Oke. Yang di ini aja, Indo Premier ya. Indo Premier atau trading view yang melekat yang ada di sekuritas. Ada di sekuritas. Ya bos.
MITI Pak Holi. MITI tetap Bentar. MITI, oke. Holi. Iya bos. MITI yang semalam. MITI kenapa? Kan udah beli yang kemarin sore itu. Oke, MITI kenaikannya 4%. Hike-nya 4%. Berarti nunggu ya TP-nya ya. Iya. Oh, berarti kita nunggu di itu Pak 182 TP-nya kalau untuk MITI. 18. TP satunya siap. berapa Pak kemarin? Waktu direkomendasi TP satunya berapa? 182 saya MITI Pak. Gimana? Kalau nggak salah itu udah terpenuhi Pak TP satunya. TP satunya sudah. Pak Holi, Iya bos. Kemarin 182, saya Pak Holi. kemarin belum sempat jual GZCO. Hari ini bisa di hold atau dijual dari pagi? Gini, jadi kalau sebenarnya gini, pertanyaan seperti itu saya nggak tahu tujuan awalnya itu apa gitu loh saat mau beli. Dulu, kalau tujuannya one day trade ya silakan sehari harus Mohon selesai. maaf, sebelum lanjut minta tolong yang tidak ini matikan mic-nya karena suara Pak Holi bertabrakan, dari saya nggak jelas sekali. Oke, Maaf ya. saya mute semua ya. Oke. Jadi gini, supaya ini kan supaya semuanya paham ya. Jadi materinya adalah melihat candle bayangan. Nah, untuk melihat candle bayangan ya, itu bisa di aplikasi sekuritas. Ya, aplikasi sekuritas Mandiri. Jadi di Mandiri sekuritas. Nah, bagaimana cara melihatnya kan gitu. Ya, cara melihatnya silakan gunakan ya aplikasi apa ini namanya Mandiri Sekuritas ya. Lalu gunakan chart Heikinasi. Oke, chart Heikinasi. Oke, seperti ini. Nah, baru silakan nih kita lihat candle bayangan. Contoh GZCO. Nah, kalau jam 8 kita mau lihat candle bayangan ya seperti ini. Ini sudah ada candlenya sudah muncul tapi volumenya itu belum ada. Nah, jadi untuk melihat kursornya arahkan ke sini, ya kan? Lalu lihat tuh open, high, low, close. Nah, kalau kita pengen melihat GZTO akan naik berapa persen? Lihat aja high-nya 4%. Kalau turun kira-kira berapa persen? Lihat aja low-nya. Low-nya berapa? -7. Nah, jadi naiknya bisa 4%, nanti turunnya bisa 7%, artinya bisa ARB. Lalu keputusannya bagaimana? Ya terserah, kan kita sudah tahu. Ya kan? Naiknya 4%, turunnya 7%. Lalu saya harus ngapain? Ya Bapak maunya ngapain? Mau TP di saat 4% atau mau dibiarkan saat turun? Ya itu kan keputusan masing-masing. Pak, tolong cek Same, Pak. Same. Oke. Same, Pak. Oke ya, bentar Pak. Sudah paham dulu cara melihatnya? Paham. Oke. Paham, Kalau sudah paham. paham, ya Kalau sudah. lihat itu mau tanya. Pak, mau Tadi lihat lihat ada saham Same, opennya Pak. udah minus. Jadi akan langsung minus pembukaan. Gimana Bu? Ada di opennya udah minus, jadi bukannya naik, Pak. Akan turun. Bisa minus ya, bisa turun dulu, bisa naik dulu. Oh, Gitu. Jadi ini untuk melihat ya di awal perdagangan. Nanti di sesi 2 pasti ini sudah nggak berlaku. ya. Jadi kalau misalnya ini opennya udah naik, jadi gambling ya Pak, belum tentu naik. Belum. Opennya sudah naik gambling. Enggak dong Bu. Opennya itu udah -7, jadi maksudnya pas pembukaan belum tentu naik ini. Enggak dong Bu. Jadi gini, oke ya. Jadi kita harus jangan cuman satu metode yang kita gunakan. Oke, contoh BGTG. Ya. BGTG opennya 0%, high-nya 2%, low-nya 0,3%. Oke.
kalau jam 9 nanti saya mau beli BGTG, ya kan? Langsung beli di harga 184. Kalau sudah naik 8%, kalau naik 2%, 2,9%, silakan take profit. Permasalahan selesai. Oh. Ya. Oke. Berartinya kesimpulannya kita harus disiplin mengamankan profit ya Pak Holi ya? Ya itu pasti. Jadi maksud saya gini loh, ini metode yang baru, jangan dicampur-campur dengan, oh Pak saya tahun lalu sudah beli, hari ini saya mau lihat candle bayangannya. Ini analisnya udah harus banyak sekali gitu. Artinya apa? Ini untuk yang sekarang nih, jam 9 saya mau beli apa sahamnya. Nah, BGTG, anggaplah BGTG nih ya. BGTG, beli di 184, kalau naik 2% silakan take profit. Udah selesai, beres, hari ini selesai. Itu kalau tujuannya one day trade ya. Kalau tujuannya one day trade. Kalau tujuannya swing, silakan BGTG beli hari ini, habis itu udah santai aja. Besok baru dicek candlenya masih biru apa enggak. Lusa dicek candlenya masih biru apa enggak. Gitu. Kalau masih biru atau hijau ya udah biarkan sampai candlenya merah baru dijual. Gitu. Contoh lagi apa? Oke, yang seminggu lalu sudah beli GZCO. Kalau minggu lalu saat di candle biru di sini dan tujuannya adalah buat swing, hari ini ya nggak usah khawatir harus jual atau harus hold. Tinggal lihat candlenya. Kalau hari ini candlenya masih biru, hold. Tapi kalau candlenya merah nanti silakan dijual. Gitu. Jadi saat beli saham pastikan punya planning. Oke. Yes. Oli, MITI TP-nya berapa ya tadi ya? Lupa. Oke. MITI 4%. Low-nya -1. Artinya apa? Kalau yang beli sore ya, ingat nih, berarti kalau yang beli sore kemarin silakan TP sesuai TP1 kalau mau aman. Ya. Lalu hari ini nih Pak, hari ini saya ngelihat candle bayangannya 4%. Lebih tinggi dari TP1 yang kemarin. Oke, nggak masalah. Tapi ingat, kalau mau aman sesuai TP1. Kalau masih pengen lebih, saat melebihi TP1, silakan dipantau. Gitu. Oke, karena MITI ini ada trendline. Kalau nggak kuat nembus trendline, nanti akan turun lagi nih MITI. Holly, Yes. kalau misalnya dari top gainers yang untuk cari ini arah hari ini, adakah Yes. yang ini? Karena Jadi- saya cek di iPod 0,00 semua Pak, udah berkali-kali di reset tetap aja 0,00. Hanya yang tanggal 15-nya ada. Tanggal Apakah itu 15. bisa dipakai? Iya kan tanggal 15 libur kan? Tanggal 14 dong, Bu. Top gainer tanggal 14. Iya. Ya. Tapi tanggal 15-nya itu terbaca candle bayangan di iPod ya Pak, di Oke, iPod. di iPod. Kemudian tanggal 18 juga keluar tuh candle bayangan, tapi presentasinya tidak ada. Sementara kalau presentasi di tanggal 15-nya muncul. Dan untuk yang top gainers nomor 1, nomor 2, Hope sama MTWI itu di atas 10%. Apakah itu bisa dipakai Pak? Oke. Untuk acuan. Boleh dibantu lihat di Mandiri coba Pak. Oke. Makasih. Jadi, bentar. Ini kok saya buka iPod, ini nggak bisa lihat chat. iPod, bentar ya. Jadi kalau ya data top gainer ini adalah data top gainer ya. Ini adalah data top gainer hari perdagangan terakhir, berarti hari Kamis ya, hari Kamis. Ya, Kamis. Nomor 1 ada HOPE, ada MTWI, BSML, ROK. Oke, kita cek pertama HOPE. Oke. HOPE candle bayangannya adalah 15%. Ya, 15%. Opennya -7, low-nya -7. Artinya apa? HOPE bisa naik sampai 15%, kalau turun bisa sampai ARB. Oke? Lihat belinya di harga berapa kemana Pak? Lihat garisnya di ke kanan. Kenapa? Lihat beli di berapa? Lihat belinya di harga berapa? Harga penutupan kemarin harga 124.
Jadi kalau seperti itu sesuai dengan kitab Master Cuan, ya kan Pak? Yes. Ini HOP ini punya peluang untuk ARA ya. Peluang ARA ada, tapi Ya, yang peluang. terbaik ada gini. Yang terbaik bagaimana? Ini kan hijaunya udah beberapa kali. Ya. Carilah yang hijau pertama kali. Jadi yang kemarin hijau, lalu hari ini muncul candle bayangan, itu yang berpeluang besar. Oke. Itu catatan satu. Kalau misalkan tidak ketemu, ya seperti ini nggak apa-apa, karena high-nya adalah 15%. Tapi kita juga harus hati-hati karena di situ ada low minus 7%. Artinya apa? ARB bisa. Satu lagi, ini bisa jadi pertimbangan tidak Pak? Kalau misalnya kemungkinan high-nya lebih besar daripada ke arah low, ini kan kalau naik 15, kalau low minus 7, jadi bisa dibilang faktor risk dan reward-nya 1:2. Yes. Apakah itu bisa kita jadikan untuk nilai tambahan, kita bisa ambil HOP di pembukaan gitu Pak? Bisa. Nah, tapi oke, bisa. ARA itu hampir sama dengan fast trade gitu ya. ARA itu potensi ARA itu sama dengan fast trade. Jadi nanti kalau mau ambil HOP harus pantau sama dengan fast trade ya. Time frame-nya yang digunakan adalah 1 menit. Ya. Kalau jam 9 candle-nya biru, silakan beli. Tapi nanti kalau merah, silakan jual. Ya, nanti biru lagi, silakan beli lagi. Merah, dijual lagi. Itu pakai 100 stick lagi juga Pak? Yes, 1 menit sama 100 stick. Jadi jangan, maksudnya gini, potensi ARA, oke potensi ARA. Jangan langsung beli 124, lalu ditunggu deh. Sampai ARA. Nah, itu juga saya nggak sarankan. Karena yang high-nya di atas 10%, pasti pergerakan harganya nanti cepat. Contoh apalagi MTWI ya. Jadi dari data top gainer ini, HUP, MTWI, BSML, yang di atas 10% itu hanya 2. Saya temukan hanya 2. HUP sama MTWI. Ya, HUP sama MTWI. MTWI ini 14%. Nah, Candle hijau pertama. yes, MTWI 14%. Jadi kalau daripada HUP, saya lebih milih MTWI. Karena candle hijau pertama. Yes, betul. Oke, sip. Untuk low hijau berapa Pak MTWI Pak? Kenapa? Untuk low-nya sampai 7% juga nggak? Sama sampai 7%. Oh, berarti dinamis juga ya ininya ya. Yes. Fluktuasinya aktif. Isunya gitu. Betul. Baca di IG tadi gue baca. Oke Pak Holi. Oke. Ada lagi? Bima Pak, Bima. Pak Holi, sebelum ke Bima, tadi yang MTWI, mohon maaf sebentar, itu kan ada awan. Dia kan ada pas di dalam awan itu. Apakah kemungkinan nanti dia harus lewatin itu dulu atau gimana Pak? Enggak. Ini sudah ngelewat MTWI kemarin sudah ngelewatin awan, sudah break dari awan. Meskipun closingnya di dalam awan lagi? Enggak dong, closing kan di atas awan ini Bu. 179. Closingnya bukan di ini Pak? Di bawah ini enggak ya? Di atas? Closingnya berapa? 179 kan? Ini ada di sini. Iya. 179. Oh, berarti oke, di atas oke. awan. Yap. Oh ya, ini Heikenasi kok ya. Candle-nya bukan candle beneran. Ya. Makasih Enggak, Pak. Maaf. di candle sama kok. Di candle biasa Nah, juga di atas ini. awan, Bu. Iya, maksudnya saya ngelihatnya bukan body di Heikenasi kan body candle-nya di bawah. Sama. Ini yang di layar ini candlestick biasa. Hari penutupannya juga pasti sama di atas awan. Paham Pak? Enggak, cuman kalau di candlestick biasa yang dilihat kan penutupan itu dari body candle-nya bukan dari wick-nya. Gitu. Bukan dari ekornya. Gitu. Ini kan dari ininya. Kalau di Heikenasi kan tadi ada ekornya di atas. Saya enggak lupa kalau itu Heikenasi. Yes. Ya. Oke Pak, kembali ke Bapak yang tanya Miti Pak. Mohon maaf. Pauli. Yes. Izin Pauli, tanya Pauli. Untuk kemarin kan kita sempat loss di Bima. Saya sempat loss di Bima ya. Kemarin sempat loss di Bima karena memang dia sempat naik 7%. Langsung tiba-tiba kan langsung sekejap turun. itu langsung turun sampai ke ARB.
Yes. Nah, langsung saya jual waktu itu, sempat saya cut loss, sempat saya jual, walaupun itu posisi saya sempat waktu itu saya nggak perhatikan candle, saya cuma perhatikan bid offer. Itu apa yang dimaksud dengan istilah bid offer palsu, sehingga kok bisa langsung dicabut, sehingga langsung volume itu langsung turun dan harga langsung anjlok gitu, Pak Oli. Oke. Gimana kita ngantisipasi itu, Bid Pak Oli? offer palsu itu sebenarnya saya juga bingung bilang bid offer palsu. Contoh kayak gini. Bapak mau beli saham tapi nggak jadi. Apakah itu dinamakan belinya palsu? Enggak. Ya enggak, sama. Bid offer juga seperti itu. Oh gitu. Ada orang yang mau beli beli dengan jumlah banyak lalu nggak jadi. Oh gitu. Kan gitu. Bidnya kalau nggak jadi kan di cancel, di withdraw. Iya. Nah, sama seperti itu. Mungkin karena itu sering terjadi, kita bilangnya bid palsu. Iya. Kita nggak bisa tahu niat orang itu beneran atau apa? Hanya bluffing. Ya, kita kan nggak bisa tahu niat orang, Pak. Betul. Tapi yang muncul di situ saat itu ya benar-benar ada. Iya. Tapi saat itu nggak jadi atau withdraw, ya kita nggak tahu. Sewaktu-waktu siapapun bisa melakukan seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, antisipasinya bagaimana? Ya antisipasinya kita harus melihat ya, namanya fast trade, melihat pergerakan 100 tick 1 menit sama melihat bid dan offernya sesuai edukasi tadi malam. Oke. Nah, ini berkenaan dengan demand zone dan supply zone, Pak Oli. Oke, kalau demand zone adalah resistance kuat. Support kuat. Support kuat ya. Ya. Demand zone support kuat, kemudian supply zone adalah resisten kuat. Yes. Itu ada hubungan dengan awan itu ada. Awan itu bukan. Bukan. Awan yang sering itu berbeda. Jadi beda metode. Jadi gitu. semua indikator apapun itu akan menginformasikan support dan resisten. Ya. Awan ini juga sama. Ini akan secara umum ya, dia akan membuat mana support, mana resisten. Indikator apalagi MA juga sama, support dan resisten. Trendline sama, support dan resisten. Supply zone, demand zone itu juga sama. Menginformasikan support dan resisten. Nah, cuman kalau supply zone itu adalah resisten yang kuat. Resisten kuat. Kalau demand zone itu support kuat. Kalau itu jebol, ya berarti akan mudah naiknya. Kalau ditembus supply zone. Kalau ditembus demand zone, ya berarti dia akan turun lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak Oli. Oke. Minta tolong Mas Oli, permisi, demand zone itu gimana? Minta tolong dikasih lihat saya. Demand zone, demand zone Bapak bisa gunakan aplikasi Monica ya. Demand zone sama demand zone atau supply zone. Oke, ini saya batasin sampai 8.30 ya. Karena saya belum mengirim rekomendasi untuk pagi ini. Ya, kalau pagi ya terbatas karena jam 9 kita harus live trading. Oke. Terakhir supply zone sama demand zone. Untuk melihat supply zone dan demand zone, ya, chart teknikal. Klik chart teknikal. Lalu perintahnya adalah CTL. Perintahnya adalah CTL. Oke. Misal. Nah, kayak gini. Ini adalah kalau di atas candle ada warna abu-abu, ini namanya supply zone. Kalau di bawah candle ada yang warnanya abu-abu, itu namanya demand zone. Jadi itu area supply zone sama demand zone. Jadi kalau di atas awan, kalau di atas candlenya ada abu-abu itu namanya supply zone. Kalau di bawah candle ada yang abu-abu itu namanya
demand zone. Tapi kok Yes. mungkin ini di sekuritas mandiri yang warna abu-abu. Kalau di sekuritas yang kita pakai warnanya apa biasanya itu? Tidak, bukan di sekuritas, Pak. Di Monica. Ini di Monica. Ya. Monica. Ya. Kalau di sekuritas nggak bisa melihat ini. Melihat supply zone, demand zone di sekuritas nggak ada. Siap. Oke ya? Oke. Cukup ya? Oke. Cukup. Nanti malam lagi. Karena kalau pagi terbatas. Makasih banyak, Pak. Oke. Makasih Terima kasih, banyak. Pak. Terima kasih semuanya. Jam 9 nanti yang mau ikut live trading silakan gabung ke Zoom lagi. Siap. Gitu. Assalamualaikum. Ya, Oke, terima kasih, terima Pak Oli. kasih. Selamat pagi Pak Oli. semuanya.